Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangganata, NIM 1901702 dari kelas Sastra B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map saya, yaitu angkatan 50. Baiklah, pertama-tama periode angkatan 1950. Yaitu di sini ada sejarah perkembangan kesusastraan, sejarah sastra majalah, invasi dalam sastra Indonesia, pengarang dan karya sastra. Setelah itu ada juga karakteristik karya sastra periode 1950-an. Dan yang terakhir itu ada perbedaan karya sastra periode 1950-an dengan karya angkatan 45. Baiklah, di sini langsung saja saya menjelaskan tentang perkembangan kesusastraan pada angkatan 1950-an. Itu yang pertama, menurut Umar Yunus, jika bahasa ada, kesusastraan pun ada. Karena bahasa Indonesia baru lahir saat adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Maka Umar Yunus berpendapat bahwa kesusastraan Indonesia baru lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Sehingga menurutnya karya sastra yang terbit sebelum tahun 1928 dianggap bukan digolongkan sebagai hasil sastra Indonesia, melainkan sebagai hasil karya sastra Melayu saja. Selanjutnya yaitu ada yang menurut Ajib Rosidi, bahasa tidak bisa dijadikan patokan sebagai kapan sastra itu lahir, melainkan dijadikan patokan untuk kesadaran bangsa. Sehingga Ajib Rosidi menetapkan lahirnya kesusastraan Indonesia tahun 1920 dan 1921 atau tahun 1922, yang mana Muhammad Nyaming, Sanusi Pane, dan lainnya menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Melayu. Setelah ada pendapat menurut Umar Yunus dan menurut Ajib Rosidi, ada juga pendapat dari Ateu, yaitu pada tahun 1920, yang pada waktu itu para pemuda Indonesia untuk pertama kali menyatakan perasaan dan ide yang terdapat pada masyarakat tradisional setempat dan menuangkannya dalam bentuk sastra. Dan pada tahun 1926, karena pada tahun ini terbit novel Merari Siregar yang berjudul Azab dan Sengsara. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke invasi dalam sastra Indonesia. Lingkungan kebudayaan, gelanggang seniman merdeka mulai kehilangan vitalitasnya setelah Chairil Anwar meninggal dunia. Dua orang, Asrul Sani dan Rifai Apin, yang diharapkan dapat melanjutkan peloporan Chairil Anwar, justru menjadi pasif dalam berkarya. Pada saat itu pula, situasi nasional memburuk. Banyak pemimpin yang mulai kehilangan semangat mengisi kemerdekaannya. Keberanian untuk korupsi dan memanipulasi mulai mengotori pikiran dan tindakan para pemimpin. Kepentingan golongan pun mulai ditonjokkan. Pada April 1952 diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang di Jakarta. Beberapa di antaranya pembicaranya adalah Sultan Takdir Ali Syabana, M. Syahid M. Syafraddin Prawiranegara, Profesor Dr. Slamet Iman Santoso, dan St. Syahrir. Dalam simposium itu dilontarkan istilah krisis akhlak dan krisis ekonomi. Selanjutnya, pada tahun berikutnya, 1953 di Amsterdam diselenggarakan sebuah simposium tentang kesusastraan Indonesia. Asrul Sani, Sultan Takdir Ali Syabana, dan Profesor Dr. Wem berbicara pada simposium itu. Disinilah yang untuk pertama kali bicara impasse atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Persoalan tentang krisis pun semakin ramai dibicarakan ketika terbit majalah Konfrontasi pada pertengahan 1954. Swed Jamoko menulis sebuah esai yang berjudul Mengapa Konfrontasi dan dimuat di majalah tersebut. Nugroho No Santoso, S.M. Ardan, dan Bojang Saleh secara tandas menolak penamaan krisis sastra.
Bagi mereka, sastra Indonesia sedang hidup dengan subur. Begitu juga H.B. Jassin mengemukakan sebuah prasarana berjudul Kesusastraan Indonesia Modern. Tidak ada krisis dalam Simposium Sastra pada Desember 1954. Jassin tidak setuju dengan sebutan impasse dalam kehidupan sastra Indonesia. Bos J juga berkata bahwa penolakan itu merupakan isyarat agar Jassin bangun dari kantuknya, terutama agar sastrawan Indonesia, para sarjana kaum intelektual sastra bangun dari kantuknya untuk melihat kenyataan dan hari depan sastra Indonesia pada tujuannya. Selanjutnya itu adalah sastra majalah. Sejak tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status. Ditambah lagi penempatan pemimpin yang bukan ahli pada anggaran yang tidak mencukupi, menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Galenggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenih, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan munculnya istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya Kompas. Contoh sastra majalah pada angkatan 1950 yaitu ada Lippincott Mons Magazine, School Library Journal. Yang ketiga, Notes and Queries. Adapun pengarang pada angkatan ini yaitu yang pertama, Pramoedya Ananta Toer, pengarang yang dilahirkan di Blora tanggal 2 Februari 1925. Ini mulai mengarang sejak zaman Jepang dan pada awal masa revolusi telah menerbitkan buku Kranji dan Bekasi Jatuh. Pram ialah seorang optimis pula berupa cerpen, roman, esai maupun kritik. Ketika terjadi pemberontakan Gestapo, ia termasuk tokoh lekra yang ditahan dan buku-bukunya dinyatakan terlarang. Karya-karya Pram banyak yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa asing, antara lain ke dalam bahasa Inggris, Belanda, Rusia, Cina, Jepang, dan yang lainnya. Karya-karyanya yaitu yang pertama ada Keluarga Galeria pada tahun 1950, yang kedua Percikan Revolusi 1950, yang ketiga Cerita dari Jakarta 1957, dan yang terakhir Bukan Pasar Malam 1951. Yang kedua yaitu pengarang pada angkatan 1950 yaitu A.A. Nafis, Aji Akbar Nafis yang lebih dikenal dengan A.A. Nafis, lahir di Padang Panjang 17 November 1924. A.A. Nafis baru muncul dalam Galenggang Sastra Indonesia pada tahun 1955. Itu ketika ia mengumumkan cerpennya yang pertama dan sekaligus menjadi terkenal berjudul Robohnya Surau Kami. Pada umumnya, cerpen-cerpen Nafis padat dan mempunyai latar belakang psikologi yang luas. Dalam roman yang ditulis A.A. Nafis berjudul Kemarau, dengan jelas Nafis menulis konflik sia-sia yang timbul hanya karena berkuasa kesempitan pandangan dan kefanikan dalam berislam. Antara itu ada juga karya-karyanya Robohnya Surau Kami 1956, Hujan Panas 1964, Biang Lala 1964, dan yang terakhir itu Kemarau 1967. Yang ketiga yaitu pengarang pada angkatan 1950 W.S. Rendra. Rendra yang semula namanya lengkapnya Wilbrandos Surendra Broto yang lahir di Solo tanggal 7 November 1935. Sajaknya yang pertama menarik karena kesederhanaan dan kekayaan imajinasinya. Sajak itu kebanyakan berupa etika. Berlainan dengan umumnya, sajak Indonesia pada masa itu yang kebanyakan berupa rilika. Kesederhanaan sajak-sajak Rendra bukan hanya dalam pemilihan kata saja, tetapi juga pemilihan materinya. Selain menulis saja, Rendra pun banyak menulis cerpen dalam eksperimennya dalam dunia teater. Rendra memperkenalkan improvisasinya yang merupakan teater yang mau lepas dari sastra, yaitu dengan sedikit kemungkinan memakai percakapan
yaitu karya-karyanya antara lain karya W.S. Rendra yang pertama yaitu Balada Orang-Orang Tercinta 1957, yang kedua Empat Kumpulan Saja 1961, dan setelah itu ia menerbitkan Ia Sudah Berpetualang 1963. Umumnya karya sastra sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an. Yang kedua sampai tahun 1950-an sampai 1955, sastrawan angkatan 45 juga masih menerbitkan karyanya. Yang ketiga, corak karya cukup beragam karena pengaruh faktor politik atau ideologi partai. Yang keempat, terjadinya peristiwa G30 SPKI sehingga sastrawan lekra disingkirkan. Yang kelima, gaya epik berbicara bercerita berkembang dengan berkembangnya puisi cerita dan balada dengan gaya yang lebih sederhana dari puisi lirik. Yang keenam, gaya matra mulai tampak balada-balada. Yang ketujuh, gaya ulangan mulai pada perkembangan atau meskipun sudah dimulai pada angkatan 45. 8. Gaya puisi liris pada umumnya masih meneruskan karya gaya angkatan 45. Yang kesembilan yaitu gaya slogan dan retorik masih berkembang. Perbedaan karya sastra periode 1950-an dengan karya sastra angkatan 45 yaitu angkatan 45 pengaruh unsur sastra asing lebih luas. Yang kedua, bercorak isi realis atau bersifat nyata dan naturalis atau alami dan meninggalkan corak romantis atau pertualangan cinta. Terlihat menonjolnya individualisme atau mementingkan diri sendiri. Yang selanjutnya, dinamis, mengikuti zaman dan kritis, berani menabrak pakam sastra yang mapan sebelumnya. Selanjutnya, penghematan kata dalam karya. Yang kelima, lebih ekspresif dan spontan, berpikir melakukan dengan dorongan hati. Yang keenam, terlihat simenisme, pernyataan sikap yang mengejek, dan sarkasme, penggunaan kata pedas untuk menyakiti hati orang lain. Didominasi puisi, sedangkan bentuk prosa tampak berkurang. Sedangkan pada periode 1950-an, yang pertama yaitu pada puisi, gaya epik bercerita berkembang dengan perkembangan puisi bercerita dan balada dengan gaya yang lebih sederhana. Yang kedua, gaya mulai berkembang. Seterusnya, gaya gambaran suasana muram karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan. Yang keempat, mengungkapkan masalah-masalah sosial. Setelah itu, pada prosa, tidak terdapat sisipan cerita sehingga alur padat cerita perang mulai berkurang. Menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari, kehidupan pedesaan dan daerah mulai digarap. Yang terakhir yaitu banyak mengemukakan pertentangan politik. Sekian dari saya, terima kasih.